kita tuh harus waspada dengan taubat kita. Karena nanti suatu saat nanti Allah akan menutup pintu tobat yang tidak bisa diprotes oleh kita. Di saat waktu pintu tobat itu ditutup oleh Allah, kita tidak akan bisa apa-apa, Pak. Di mana cirinya? Nanti kata Allah, kalau matahari sudah terbit di sebelah barat. Itu akan terjadi, Pak. Kalau kita nggak percaya, nggak iman kita. Matahari terbit di sebelah barat, Pak. Baru di situ, Pak, kaget semua manusia. Karena apa? Pintu tobat sudah ditutup. Pintu tobat sudah ditutup, Pak. Mau kita pergi ke masjid seharian sampai nangis-nangis darah sampai mata keluar tobat kepada Allah, nggak akan diterima sama Allah tobat itu karena sudah ditutup oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil 'ilmi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan nikmat umur panjang, sehat walafiat, sehingga masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci yang insyaallah penuh berkah, penuh magfirah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa ini, bisa menjadikan amal yang baik serta diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan ke junjungan kita, pahlawan revolusi Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, baginda tercinta, paduka termulia, Habibur Rahman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya yang insyaallah akan dapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para guru, para amil ulama, para asatidz wa asatidah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, para aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, mudah-mudahan semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktu tidak terasa, alhamdulillah kita semua pada saat ini masih diberikan kesempatan yang istimewa, kesempatan yang sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa beribadah di bulan suci ini. Ini adalah kesempatan kita yang Allah berikan, jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan. Karena tak jarang orang ataupun hamba Allah yang diberikan kesempatan bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Mungkin orang-orang yang terdahulu sudah wafat, sudah meninggal, banyak penyesalannya, ingin bangun kembali, ingin beramal soleh di bulan suci Ramadan. Makanya kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan momen-momen ini. Bolehlah kita lelah-lelah, berlomba-lomba, berbuat kebaikan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah. Ibadah yang seperti apa? Tetap ibadah itu nilainya, nilai ibadah yang paling utama, nilai ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan ibadah yang kita lakukan dengan waktu yang panjang, dengan nilai yang besar, tapi tidak ada artinya. Apa maksudnya? Banyak orang
yang melaksanakan ibadah dengan waktu yang lama, banyak orang yang melakukan ibadah dengan biaya yang mahal, tapi tidak ada artinya. Seperti apa? Seperti orang yang melakukan ibadah tapi tidak lillahi ta'ala. Makanya Allah itu di bulan Ramadan ini menugaskan buat kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah yang tanggung jawab, Pak. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini di bulan Ramadan ini Allah yang langsung menilai dan Allah yang langsung memberi pahala kepada kita. Makanya luruskan niat kita dalam melaksanakan perintah Allah ini yang berupa perintah yang menjadi rukun Islam, yang menjadi tugas kita yang kita lakukan dalam ibadah ini. Jangan sampai niat kita salah. Kadang niat itu ada yang salah. Menurut Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ada sesuatu hal walaupun niatnya akhirat, tapi kalau salah niat itu bakalan sia-sia, nggak ada artinya, Pak. Kam min amali yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru amalil akhirah bi husnin niyyah. Ada amal yang kita lakukan, amal itu berupa amal dunia. Walaupun amal dunia itu kita tahu amal dunia itu amal sia-sia, Pak. Benar nggak, Pak? Amal dunia itu amal yang sia-sia. Tapi amal dunia ini akan menjadi amal akhirat, amal yang menjadikan pahala yang baik. Kalau apa? Bihusnin niat. Dengan niat yang bagus, Pak. Artinya lillahi ta'ala. Sebaliknya, kam min amali yatasawwaru bi suratil amalil akhirah wa yasiru amalid dunya. Ada amal akhirat yang kita niatkan untuk beribadah puasa kepada Allah, untuk sholat kepada Allah, untuk zakat kepada Allah, untuk munggah haji kepada Allah, tapi tidak ada artinya, seolah-olah amal akhirat ini menjadi amal dunia. Apa? Bisuin niat, Pak. Niat yang buruk. Makanya luruskan di bulan puasa ini niat yang lurus, niat yang tulus lillahi ta'ala, supaya bulan puasa ini kita melaksanakan amal ibadah puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini. Allah terima bukan hanya menahan lapar dan hausnya saja. Gitu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya ini peringatan keras buat kita. Niat itu sangat berarti buat kita. Dan dasarnya niat itu, kalau kita ingin baik, kendalikanlah hati. Hati yang tulus, karena niat yang baik, niat yang tulus itu bersumber dari hati yang baik juga. Karena apa, Pak? Kata Nabi, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Yang segumpal daging itu kalau dibawa baik, semua jasadnya menjadi baik. Tapi sebaliknya juga, kalau segumpal daging itu buruk, maka semua jasadnya menjadi buruk. Apa itu? Ala wahiyal qalbi, hati. Makanya kalau mengingat hati harus hati-hati, Pak. Jaga hati. Gitu. Maka di bulan Ramadan ini kita jadikan kesempatan, momentum yang menjadi kesempatan buat kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Apa yang kita manfaatkan, yang kita harapkan di bulan Ramadan ini? Pahala dari Allah, bonus dari Allah. Apa? Surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Siapa yang gak mau masuk surga? Orang yang gak pernah sholat 40 tahun berturut-turut, orang yang gak pernah ibadah pun juga, Pak, ditanya mau masuk surga, pasti mau masuk surga, gak mau masuk neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gak ada yang bisa melawan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu manfaatkanlah, kendalikanlah hati dengan baik, pandangan dengan baik, pendengaran dengan baik. Gitu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tahukah kalian, tahukah kita yang akan menjadi penghuni neraka nanti di hadapan Allah itu di kalangan jin dan manusia yang paling banyak? Kita termasuk orang yang akan masuk neraka. Pak, mau gak masuk neraka? Dalam kitab Mukhtasar Qurtubi, Pak, kalau kita tahu mungkin jarak dari memasuki pintu neraka juga mau beribu-ribu meter kita memasuki pintu neraka itu, jasad kita sudah hancur, Pak, saking panasnya. Dalam kitab Mukhtasar Qurtubi diterangkan bahwasannya nanti siksa neraka yang paling ringan itu, Pak, siksa neraka yang paling ringan Allah itu akan menyediakan sepasang sendal. Dan sendal itu kalau kita pakai, jangankan telapak kaki kita masuk ke sendal itu, jempol kaki kita baru nyentuh sendal itu, otak kita sudah mendidih, Pak. Itu paling ringan, Pak. Paling ringan. Makanya jaga, jangan sampai kita menjadi ahli neraka. Gitu. Dan siapa orang yang menjadi golongan ahli neraka tuh? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ketika manusia diberikan hati oleh Allah tapi tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Kesempatan kita ini, Pak, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Tugas kita untuk bisa memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Minimal dah kita mah bukan memahami, jauh memahami, banyak kesibukan, minimal bacanya, Pak. Bisa nggak kita minimal satu hari satu ayat? Bisa nggak kita maksimalnya satu hari satu juz? Bisa nggak minimal ataupun pertengahannya kita membaca Al-Quran satu hari itu satu halaman? Bisa nggak? Jauh dari perkiraan. Padahal Al-Quran ini adalah aset pedoman kita yang akan menyelamatkan kita syafaat nanti, Pak, di yaumil qiyamah. Bahkan sebagian keterangan yang menerangkan bahwasanya satu-satunya jalan, satu-satunya penerangan nanti kita bangun di alam kubur, yang akan bisa melihat penerangan nanti di alam kubur itu adalah amal baca Al-Quran. Kebayang nggak, Pak? Kita lagi nonton TV di rumah, tengah malam lagi asik-asiknya nonton sepak bola, tiba-tiba mati lampu sehari semalam, senter nggak dicas, handphone habis baterainya, ya, korek gas nggak ada. Bayangin gelapnya di rumah sehari semalam gimana, Pak? Apalagi di alam kubur. Menurut ulama, menurut keterangan di alam kubur itu 70 kali lipat gelapnya, Pak. 70 kali lipat gelapnya di alam kubur. Bayangkan, kita nggak akan bisa nyari apa-apa, nggak bisa memanggil siapa-siapa. Orang yang kita cintai nggak akan ada yang nolong kita. Istri yang kita puji-puji nggak akan ada. Putra yang kita puja-puja nggak akan ada. Sekalipun ada orang yang sangat kita cintai di dunia ini tanpa amal yang baik, maka tidak akan ada yang menolong kita terkecuali ayat Al-Quran yang kita baca selama hidup di alam dunia. Makanya hati ini, Pak, hati, luruskan hati ini, perbanyaklah memahami ayat-ayat Allah, bertafakur dengan adanya ciptaan Allah di muka bumi ini, bertafakur atas nikmat Allah yang nikmat Allah berikan kepada kita, ya. Banyak bersyukur, banyak bertafakur. Itu diantara amalan kita memahami hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha.
Di antara manusia yang akan masuk neraka nanti, golongan yang paling banyak kata Allah adalah kita diberikan mata oleh Allah tapi tidak pernah diperlihatkan dengan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Ya. Kita banyak baca status WA apa banyak baca Al-Quran, Pak? Mata kita kadang godaannya luar biasa, Pak, baca Quran. Kenapa? Karena setan gak mau orang Islam, gak mau keturunan Nabi Adam masuk surga. Makanya jangankan bacanya, niat mau baca Al-Qurannya juga dihalangi oleh setan. Makanya males, Pak, baca Al-Quran tuh. Bener gak? Makanya kata Nabi di akhir zaman nanti, Pak, di akhir zaman tuh ya, Allah tuh akan mengangkat Al-Quran. Al-Quran gak bakalan ada di akhir zaman. Ternyata menurut ulama bukan gak ada Al-Quran itu, Al-Quran makin banyak yang gak ada yang bacanya. Itu, Pak. Makanya mumpung kita dikasih kesempatan, yang belum bisa belajar Al-Quran jangan gengsi dengan umur, terus belajar Al-Quran. Berniat belajar Al-Qurannya pun udah dapat pahala, Pak, kita. Apalagi bacanya, apalagi mahir bacanya, Masya Allah. Gitu. Jangan sampai kita nyesal dah nanti. Jangan sampai kita nyesal, Pak. Jangan sampai kita nyesal nanti. Hidup kita tuh apa sih yang kita banggakan? Hidup kita tuh hanya disebut. Benar nggak, Pak? Disebut kaya karena ada orang miskin. Disebut hebat karena ada orang lemah. Benar nggak? Ya. Disebut pintar karena ada orang bodoh. Gak ada artinya sebutan itu, karena tugas kita bukan disebut tapi menyebut. Menyebut siapa? Menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Itu, Pak. Ya. Hati-hati, Pak. Ya. Pandangan kita dijaga, jangan sampai menyesal. Ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 158 nanti baca dah sendiri. Ya. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah ila akhiril ayat. Ya. Di situ Allah memperingatkan kepada kita. Kata Allah, hidup kita tuh hanya menunggu malaikat yang Allah utus kepada kita. Jangan sampai menyesal dah kita, Pak. Ya. Hanya menunggu malaikat, dan malaikat tuh nggak pernah assalamualaikum pada kita. Nggak pernah tiba-tiba assalamualaikum mau cabut nyawa nih. Nggak pernah, Pak. Makanya mati itu kita pangkatnya mati. Ya. Banyak dosa. Masya Allah, ya. Kalau kita mati itu bukan nomor urut dalam kehidupan kita, tapi nomor cabut. Mati itu bukan nomor urut, nomor cabut. Kalau Allah sudah berkehendak mau tua, muda, bayi, dewasa, dicabut sama Allah. Gitu loh. Ya. Kalau nomor urut tuh mungkin kita udah bisa memprediksi. Nah ini nih, bentar lagi kita meninggal nih antum. Ya. Bukan, tapi nomor cabut atas kehendak Allah. Makanya persiapkan kita, Pak. Siapa tahu kita nggak tahu besok lusa di bulan Ramadan ini Allah cabut nyawa kita dalam keadaan maksiat. Gimana coba, Pak? Mau bertobat gimana? Di alam kubur tuh, Pak, banyak orang yang berteriak-teriak ingin kembali lagi. Ya Allah, kembalikanlah aku sedetik aja, sebentar saja. Buat apa kata Allah? Ya, aku ingin beramal soleh ya Allah. Aduh, jangankan di alam kubur nanti, Pak, di dalam surah Al-An'am ayat 58 ini, ya, kalau menurut tafsir jalan lainnya minimalnya, ya, apa tafsirnya? Di dalam ayat tersebut Allah memperingatkan kita tuh harus waspada dengan taubat kita. Karena nanti suatu saat nanti Allah akan menutup pintu tobat yang tidak bisa diprotes oleh kita. Di saat waktu pintu tobat itu ditutup oleh Allah, kita tidak akan bisa apa-apa, Pak. Di mana cirinya? Nanti kata Allah, kalau matahari sudah terbit di sebelah barat. Itu akan terjadi, Pak. Kalau kita nggak percaya, nggak iman kita. Ya. Matahari terbit di sebelah barat, Pak. Baru di situ, Pak, kaget semua manusia. Karena apa? Pintu tobat sudah ditutup.
Pintu tobat sudah ditutup, Pak. Mau kita pergi ke masjid seharian sampai nangis-nangis darah sampai mata keluar, tobat kepada Allah nggak akan diterima sama Allah tobat itu, karena sudah ditutup oleh Allah. Makanya ini kesempatan kita di bulan Ramadan, ya. Kesempatan kita di bulan Ramadan ini masih diberikan kesempatan. Allah tuh masih sayang kita, Pak. Percaya nggak Allah masih sayang kita, Pak? Kalau Allah nggak sayang kita, mungkin dari kemarin Allah cabut nyawa kita di saat kita lagi maksiat. Benar nggak, Pak? Bersyukur pada Allah, Pak. Insyaallah. Yang ketiga, ya, yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Siapa golongan orang yang akan dimasukin ke dalam api neraka yang paling banyak nanti di golongan manusia tuh? Yaitu orang yang diberikan telinga tapi tidak mendengarkan terhadap ayat-ayat Allah. Siapa orang yang tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah? Dan bagaimana akibat orang yang tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah? Orang yang jauh dari ayat-ayat Allah, Pak, jauh dari nasihat orang-orang soleh, hatinya akan keras. Makanya minimal kalau kita tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, dengarkan nasihat-nasihat orang-orang soleh. Karena yang disampaikan oleh orang-orang soleh itu berdasarkan dari ayat-ayat Allah. Gitu, Pak. Celaka orang yang nggak bisa nerima nasihat, Pak. Apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan, "Man lam yasma' bi nasihatil ulama arba'ina yauman mutawalliyatan kana qasa qalbuhu wa jasaru 'alal kabair." Jikalau manusia tidak pernah mendengarkan nasihat selama 40 hari berturut-turut, mutawalliyatan berturut-turut, maka akan kana qasa qalbuhu, keras hatinya, Pak. Apa yang paling bahaya? Wa jasaru 'alal kabair, akan mengentengkan berbuat dosa besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Berbuat dosa besar tuh berasa nggak dosa, Pak. Itu yang paling bahaya. Makanya mendengarkan nasihat ulama itu, mendengarkan nasihatkan orang soleh, mendengarkan ayat-ayat Allah itu penting supaya hati kita lembut. Ya, itu, Pak. Kalau kita terus mengikuti hati yang keras, hidup kita akan mengatur sendiri tanpa ada yang mengarahkan. Sedangkan hidup kita butuh pengarahan, Pak. Apakah kita nanti ketika pas meninggal mau menggotong keranda sendiri, Pak? Gak ada zaman sekarang, sampai zaman sekarang secanggih-canggihnya sekarang zaman modern, gak ada keranda pakai remote, gak ada. Benar gak, Pak? Gak di Al-Barokah kerandanya pakai remote, gak ada. Tetap butuh bantuan orang lain. Butuh amal baik akan banyak orang yang mengantarkan kita ke alam kubur. Demi Allah, Pak, saya pernah menalkinkan orang di daerah Bojong Picung di Cianjur. Menalkinkan orang setelah dikubur, beberapa menit saya keluar dari pemakaman, kuburannya itu, Pak, bersuara bagaikan bom yang terpendam. Demi Allah, ini bulan puasa, Pak, saya bohong. Saya kembali lagi sama masyarakat, Pak. Kuburannya keluar asap. Ini pengalaman saya, kalau waktu dulu sudah punya handphone canggih, saya aneh video. Ya. Kembali lagi lah. Semua masyarakat kaget, sohibul musibah pada nangis. Kata saya, gali lagi tuh kuburan. Digali, Pak, kuburan, Pak. Itu baru beberapa menit, Pak. Pas digali kuburan, bambu yang muda. Kalau di kampung tuh kalau kalau yang lahan tuh yang nutupin tuh bambu, Pak, bukan papan di kampungan, ya, gitu. Bambu yang muda itu, Pak, tiba-tiba habis terbakar. Kain kapan habis terbakar. Ya. Rambut mayit sudah habis terbakar. Dari hidung keluar nanah, dari mulut keluar darah, di ujung kaki ada 2 ular besar, warna merah dan warna hitam. Wallahi, demi Allah, Pak, saya saksinya, Pak. Artinya apa, Pak? Nyata azab Allah tuh. Dan saya nanya ketika pas tahlil pertama, saya yang mimpin, nanya ke sohibul musibah, ini kenapa bisa terjadi? Takutnya timbul fitnah dari orang-orang. Saya nanya, Pak, ternyata
Orang ini semenjak hidupnya, ini pemuda Pak, baru umur 22 tahun. Ternyata orang ini semasa hidupnya sama orang tuanya disuruh ngaji Quran, gak pernah mau belajar. Disuruh sholat selalu ngebantah. Disuruh beramal baik gak mau. Akhirnya gitu dah, kalau Allah sudah bendu pada kita, pada orang, ya udah diarahin, apalagi sama orang tuanya nggak mau. Aneh yang bertanggung jawab kata Allah, kami yang bertanggung jawab dicabut nyawanya selagi pas waktu amal buruk. Akibatnya seperti itu Pak. Dengan logika ya, nggak ada teroris yang ketika pas aneh talqinin itu nggak ada. Itu real Pak, meletus, terbakar, semua jasadnya hitam. Aneh ganti lagi, saya ganti lagi, kain kafannya dikuburkan kembali. Setelah dikuburkan kedua kalinya, alhamdulillah aman. Itu gambaran teguran keras buat saya. Doain orang yang doainnya juga belum tentu bisa seperti itu. Itu Pak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketiga golongan itu yang diberikan hati oleh Allah, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, diberikan pandangan tidak pernah diperlihatkan ke ayat-ayat Allah, diberikan pendengaran tidak pernah didengarkan kepada ayat-ayat Allah. Maka orang seperti itu seperti apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang seperti itu tidak sama. Orang seperti itu bisa disamakan dengan hewan, bahkan lebih Pak. Alhamdulillah. Kita manusia sempurna Pak. Laqad kanal insana fi ahsani taqwim, kita tuh sama Allah tuh ya. Tapi kalau orang yang melaksanakan 3 perkara itu disamakan dengan hewan bahkan lebih, mau nggak kita disamakan dengan hewan Pak? Udah disempurnakan oleh Allah tapi derajat kita nggak beda dengan hewan ya. Ulaika humul ghafilun. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang golongan-golongan yang termasuk golongan yang lalai kepada Allah ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwasannya Allah memberikan perintah aturan seperti itu bukan semata-mata membebankan buat kita, tapi Allah memberikan aturan seperti itu adalah sayang kepada kita supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.